Perhitungan dan akumulasi biaya. Laporan hasil operasi perusahaan manufaktur dilaporkan dalam laporan keuangan konvensional. Memang ya, jadi kalau misalnya dalam akuntansi itu, dalam perusahaan itu biasanya memang membuat laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan itu memang berisi kinerja atau hasil dari perusahaan dalam suatu waktu atau dalam suatu periode. Nah, biasanya dalam perusahaan itu membuat laporan keuangan ada, yang paling umum itu ada 5 ya. Tapi kalau misalnya dalam perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik itu biasanya cuma 3 aja. Laporan laba rugi sama neraca. Arus kas itu jarang sekali untuk dipublikasikan. Tapi kalau untuk keperluan internal ya memang ya. Tapi untuk keperluan eksternal lebih seringnya laba rugi, neraca. Sama sebenarnya ada satu lagi laporan harga pokok produksi. Dan catatan atas laporan keuangan. Yaitu 4 laporan yang pokok yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Nah, pertama ini laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi ini pasti sama ya. Laporan laba rugi itu ya ada memuat pendapatan sama beban atau biaya. Hanya saja kalau di perusahaan manufaktur itu pasti lebih banyak klasifikasi biayanya, lebih banyak klasifikasi bebannya daripada perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Sudah pasti karena memang dalam produksi barang itu dari barang mentah ke barang jadi pasti memerlukan banyak biaya, pasti memerlukan banyak peralatan, pasti memerlukan banyak sumber daya kan. Oleh karena itu, ya dalam laporan laba rugi di perusahaan manufaktur pasti klasifikasi biayanya lebih banyak. Bukan berarti jumlah biayanya lebih banyak ya, tapi kelompok atau klasifikasi biayanya yang lebih banyak. Kalau pendapatan ya mungkin pendapatannya hanya sedikit, penjualan barang, tapi biayanya yang sangat banyak. Dalam pelaporan laba rugi, HPP itu hanya dilampirkan satu angka saja, kalau di perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Tapi kalau di perusahaan manufaktur, HPP itu dia dibuat lagi laporan khusus, namanya adalah laporan harga pokok produksi. Kalau di perusahaan jasa sebenarnya tidak ada HPP ya, tapi kalau misalnya di perusahaan dagang pasti ada HPP. Kalau perusahaan manufaktur udah pasti lebih detail. Jadi perusahaan dagang itu HPP-nya ada tapi tidak terlalu detail. Nah, kalau misalnya di perusahaan manufaktur dia lebih detail, jauh lebih lengkap laporan HPP-nya. Neraca ya kalau misalnya di perusahaan konvensional atau perusahaan jasa dan dagang itu ya memang hampir sama dengan perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan jasa, dagang, manufaktur itu sebenarnya neracanya hampir sama. Perbedaannya kalau di perusahaan jasa dia itu persediaan tidak ada. Nah kalau di perusahaan dagang persediaan ada, hanya satu. Tapi kalau misalnya perusahaan manufaktur persediaannya itu dibagi menjadi 3. Ada bahan mentah, barang dalam proses, kemudian barang jadi. Ya, itu perbedaannya. Perbedaan yang paling mencolok atau perbedaan yang paling mendasar. Kalau laporan arus kas, ya berarti ini laporan yang memuat tentang informasi arus kas lebih detail. Dari mana saja sumbernya, kemudian pengeluarannya untuk apa saja. Ya, jadi kalau misalnya dalam perusahaan manufaktur, dia hanya untuk yang internal saja. Tapi kalau eksternal, laporan arus kas itu sangat jarang dipakai atau dipublish ke luar. Sistem biaya yang dialokasikan ke unit produksi berupa biaya aktual dan biaya standar. Sistem biaya aktual informasi diakumulasikan ketika biaya terjadi, namun penyajian hasilnya ditunda. Memang kalau misalnya sistem biaya aktual itu kan biaya yang sebenarnya terjadi atau biaya historis. Namanya juga biaya historis, berarti dia itu harus terjadi dulu kan, baru bisa dicatat. Makanya kalau misalnya sistem biaya aktual itu hasilnya ditunda dulu, sampai semuanya selesai, baru bisa dicatat. Nah itu salah satu kelemahan biaya aktual. Kalau biaya standar ya berarti dia itu mengikuti standar atau ketetapan atau juga mengikuti pasar. Nah makanya kalau misalnya biaya aktual itu sudah pasti biaya yang sudah terjadi dan menunggu terjadinya itu pasti harus ditunda kan. Nggak mungkin dia itu baru juga sudah dikerjakan sudah bisa langsung dibuat laporan. Nggak bisa. Kalau aktual itu dia harus mengumpulkan semuanya dulu baru nanti akan dicatat atau dilaporkan kemudian. Sistem biaya standar, produk, operasi, dan proses dihitung biayanya berdasarkan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dari sumber daya yang akan digunakan dan harga yang telah ditentukan. Akumulasi biaya berdasarkan pesanan dan biaya berdasarkan proses merupakan metode akumulasi biaya yang paling banyak digunakan. Memang sebenarnya sama-sama menentukan unit produksi, namun penelusurannya berbeda. Job order costing itu berdasarkan batch atau kontrak, sedangkan kalau proses costing itu ditelusuri berdasarkan departemen, operasi, atau subdivisi. Nah, akumulasi biaya dalam perusahaan manufaktur itu yang paling umum ya, yang paling sering, yang paling dikenal itu adalah yang job order costing sama proses costing. Dan pabrik-pabrik yang besar itu biasanya lebih banyak ke proses costing. Ya, proses costing itu adalah biaya proses yang cenderung homogen produknya, jadi cenderung sama, cenderung mirip. Kalau job order costing itu dia per kontrak atau per batch atau per produk itu bisa berbeda. Per pesanan itu berbeda, itu job order costing. Nah ini dia.
Job order costing itu adalah salah satu pembiayaan yang berdasarkan pesanan atau berdasarkan minat atau berdasarkan dari custom ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Pesanan pabrik, bengkel, reparasi alat, cetakan makanan. Nah, kalau misalnya reparasi alat, belum tentu alat itu satu alat, dia itu rusaknya sama. Ya, laptop belum tentu dia itu rusaknya mati total semua. Bisa jadi lambat, bisa jadi juga keyboardnya itu ada masalah, bisa jadi juga monitor kan. Nah, artinya apa? Satu alat, laptop, itu rusaknya bisa berbeda-beda, tergantung dari apa kerusakannya kan. Kemudian cetakan makanan juga begitu. Ya, apalagi misalnya kue, ya itu ada kue untuk pernikahan, ada kue untuk ulang tahun, terus juga ada yang bisa dibentuk dengan kendaraan, mobil, robot, dan lain-lain sebagainya. Itu cetakan kue yang cukup mahal pastinya ya. Itu salah satu pesanan khusus, kue. Undangan juga begitu. Antara satu orang, antara satu pasangan dengan pasangan lain, pasti dia itu tidak ada format baku. Ya, bisa dibilang pasti akan beda-beda. Mau itu warnanya, tulisannya, nama pasangannya juga udah pasti berbeda. Tidak mungkin nama pasangannya sama ya. Alamatnya juga bisa berbeda. Kerjaan konstruksi juga, ya bangunan satu dengan bangunan lain itu juga belum tentu sama. Antara rumah satu dengan rumah lain, itu perumahan satu dengan perumahan lain itu belum tentu sama. Memang kalau perumahan dalam satu komplek itu dia sama ya, tapi antara perumahan satu dengan perumahan yang lain belum tentu sama. Ya, tapi rumah dalam perumahan itu sama. Ya, ada juga jasa yang lain seperti akuntan, pengacara. Ya, pengacara itu berarti mengurusi permasalahan hukum antara hukum satu dengan hukum yang lain itu pasti berbeda. Permasalahan hukum yang dilakukan oleh orang satu dengan orang yang lain juga berbeda. Dokter juga begitu. Masing-masing orang itu sakitnya berbeda-beda. Konsultan jiwa atau bisa dibilang ya semacam psikologi ya, berarti dia itu terkait dengan kejiwaan seseorang. Nah, ketika sudah ditentukan berapa unit pesanan yang akan produksi, maka akan memungkinkan perhitungan biayanya. Kita bisa dibilang, ya kalau job order costing itu dia langsung saja pakai standar. Berapa sih biaya untuk membuat ini, berapa sih biaya untuk membetulkan ini, dan lain sebagainya. Proses costing berarti dia berdasarkan departemen atau berdasarkan proses produksi. Nah, kalau misalnya proses costing itu dia lebih kepada barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalnya barang-barang kebutuhan sehari-hari kan pasti cenderung homogen, cenderung sama. Antara orang satu dengan orang lain itu barangnya ya mirip-mirip atau sama atau tidak terlalu banyak perbedaan. Itu contohnya penyulingan minyak, alat elektronik, atau misalnya minuman kaleng. Ya, minuman kaleng itu dia sama kan. Jadi tidak ada minuman yang satu ini, satu ini rasa yang berbeda. Padahal dia itu masih dalam perusahaan yang sama. Ya, kalau misalnya Fanta semua. Kalau misalnya Fanta strawberry, ada Fanta strawberry semua. Tidak ada Fanta strawberry yang gulanya rendah, ada Fanta strawberry yang gulanya itu sedikit, ada Fanta yang sedikit dicampur, lain sebagainya. Ya, artinya apa? Jadi setiap orang itu dia bisa merasakan minuman yang sama. Tidak ada antara satu orang dengan orang lain itu dipisahkan atau dibedakan produknya. Kalau misalnya selera itu beda ya. Kalau misalnya maksudnya adalah ya rasa atau dari warna dan lain sebagainya itu memang dia berbeda-beda sih. Maksudnya di sini proses costing itu ya lebih kepada produknya itu cenderung homogen. Jadi antara orang satu dengan orang lain itu dia ya tidak berbeda. Sama saja kan. Bisa dibilang proses costing ini dia lebih massal produknya. Nah ini, produksi barangnya skala besar dan berkelanjutan. Artinya apa? Antara pesanan orang satu dengan pesanan orang lain itu dia ya sama saja kan. Kalau job order costing, pesanan orang satu dengan pesanan orang lain itu dia bisa berbeda. Nah tapi kalau misalnya proses costing dia tidak ada perbedaan. Kalau orang ini mau pesan, ya udah produk kita yang ada hanya ini. Nah tidak bisa kalau misalnya pertama dia itu ingin pesan yang rasa jeruk. Kemudian yang konsumen kedua inginnya pesan rasa strawberry. Ternyata perusahaan itu hanya memproduksi yang rasa jeruk saja kan. Ya kalau sudah seperti itu ya tidak bisa kan. Berarti perusahaan itu membatasi diri hanya di produk jeruk saja. Produk strawberry dia tidak akan produksi. Ya karena memang perhatiannya cuma di produk jeruk saja. Nah itulah proses costing. Jadi proses costing itu konsumen mau tidak mau harus memilih produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Itu perbedaannya. Kalau misalnya job order costing, ya berarti perusahaan lah yang mau tidak mau harus mengikuti kata konsumennya. Nah, kalau proses costing dia itu ya konsumen lah yang harus mau tidak mau mengikuti produk yang ditawarkan oleh si perusahaannya. Itu ya salah satu perbedaan dasar proses sama job order costing. Ya kalau misalnya mau dibahas lebih lanjut itu ada di beberapa bab sebelumnya ya, proses costing dan job order costing. Backflash. Fasilitas manufaktur dan beberapa bagian fasilitas manufaktur semakin meningkatkan kecepatan proses. Sedemikian rupa dengan penggantian alat baru, tenaga kerja yang handal, sehingga waktu penerimaan bahan baku sampai produksi barang jadi itu semakin berkurang.
Nah, kalau misalnya barang itu sudah semakin canggih, sudah semakin bagus, sudah semakin baru ya, nah nanti membuat barang itu produksinya tidak bisa menunggu dalam hari saja, tapi sudah bisa dalam bentuk jam. Nah, itu. Jadi karena saking cepat produksinya itu, kadang-kadang baru juga order hari ini, beberapa jam kemudian sudah jadi ya, sudah bisa dijual. Nah, costing ini merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengakumulasi biaya manufaktur di suatu pabrik atau bagian pabrik di mana kecepatan prosesnya itu sangat cepat. Oke, semoga bisa dipahami apa yang sudah saya jelaskan.